Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Latif Sajidin Solea dan partner saya Rafli Aditya Kurniawan. Nah, kita ingin mempresentasikan paper dan Excel tentang analisis pembandingan pengambilan keputusan menggunakan metode Topsis dan SMART pada investasi kedai kopi. Ini pada mata mata kuliah sistem pengambilan keputusan kelas C. Di sini ada papernya. Oke, abstraknya yaitu pengambilan keputusan adalah proses penting yang menentukan alternatif terbaik untuk alokasi sumber daya dan perencanaan strategis. Penelitian ini membandingkan penerapan metode Topsis dan SMART untuk menggunakan berbagai kriteria seperti biaya, dukungan terhadap produktivitas, prioritas kebutuhan, peningkatan kualitas, dan kemudahan akses. Hasil menunjukkan bahwa metode Topsis memprioritaskan alternatif A4 atau pengembangan produk dengan nilai preferensi sebesar 0,22 sekian. Sedangkan metode SMART memilih alternatif A1, yaitu pembelian peralatan modern dengan skor 0,689 sekian-sekian. Penelitian ini membahas langkah-langkah perhitungan dan implikasi dari kedua metode dalam pengambilan keputusan. Pendahuluan. Komoditi kopi Indonesia telah memainkan peran penting, terutama dalam pertumbuhan ekonomi sebagai mata pencarian bagi 1,9 juta atau tidak kurang dari 1,5 juta petani kopi, sebagai sumber devisa negara dan dukungan terhadap pembangunan daerah serta pembangunan industri hilir dari kutipan dari Raharjo 2012. Secara internasional, Indonesia sebagai negara produsen kopi ketiga di dunia setelah Brazil dan Vietnam, memainkan peranan yang cukup penting di pasar global. Dari jumlah kopi yang diperdagangkan di pasar internasional, 70% adalah kopi Robusta dan 30% kopi Arabica. Melihat potensi besar tersebut, membuka usaha kuliner khususnya usaha coffee shop banyak digemari oleh para pengusaha dan menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Semakin banyak pengusaha yang membuka bisnis coffee shop, maka semakin tinggi pula persaingan yang ada. Menurut wawancara dengan pemilik coffee shop, dengan tingkat persaingan bisnis yang tinggi, pemilik perlu mengetahui cara yang tepat untuk membangun bisnis kopi yang menarik bagi pelanggannya. Dalam menghadapi persaingan tersebut, pengambilan keputusan yang tepat menjadi krusial dalam operasi bisnis. Hal ini melibatkan evaluasi beberapa alternatif berdasarkan berbagai kriteria dalam konteks peningkatan produktivitas di sebuah kedai kopi. Investasi harus dialokasikan secara efektif untuk memastikan hal yang optimal. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode, yaitu dua metode yang populer, yaitu Topsis dan SMART, untuk membandingkan serta menganalisis alternatif potensial dalam alokasi sumber daya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengidentifikasikan alternatif investasi yang paling sesuai untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing bisnis kedai kopi. Nah, metode penelitian di sini ada kriteria dan alternatif, yaitu ada C1 yaitu biaya, C2 dukungan terhadap produktivitas, C3 prioritas kebutuhan, C4 peningkatan kualitas, C5 adalah kemudahan akses. Alternatif yang sudah kami evaluasi adalah A1, pembelian peralatan modern, yaitu seharga 40 juta, yaitu mesin kopi. Yang kedua, pembelian lahan untuk cabang, cabang baru, yaitu 150 juta. Ketiga, yaitu pemasaran dan promosi atau marketing. Yang keempat, R&D atau pengembangan produk. Nah, di sini ada tabel matriks data alternatif yang tadi saya sebutkan, dan ini C1-nya cost, C2-nya benefit, C3-nya cost, C4-nya benefit, C5-nya benefit, dengan bobot return masing-masing yang berbeda. Metode Topsis merupakan metode yang menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris, dan dengan menggunakan jarak Euclidean untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal. Metode ini banyak digunakan untuk menyelesaikan pengambilan keputusan secara praktis. Hal ini disebabkan konsepnya sederhana, komputasinya efisien, dan Topsis mempertimbangkan jarak terhadap solusi ideal positif dan solusi ideal negatif dengan mengambil kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif. Nah, adapun langkah-langkah metode Topsis, yaitu yang pertama normalisasi matriks keputusan, yaitu mengonversi data bentam jadi nilai normalisasi. Yang kedua normalisasi terbobot, yaitu mengalihkan nilai normalisasi dengan bobot kriteria. Yang ketiga menentukan solusi ideal, menghitung A plus dan A min. Yang keempat menghitung jarak, jarak D plus dan D min dari A plus dan A min. Jarak kelima menghitung nilai preferensi
yaitu menghitung skor preferensi fee untuk setiap alternatif. Nah, metode SMART adalah pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Edward pada tahun 1997. Metode ini digunakan untuk pengambilan keputusan multi atribut, di mana alternatif terdiri dari sekumpulan kriteria atau lebih dari satu, dengan bobot untuk menentukan seberapa penting satu kriteria dan kriteria lainnya. Nah, oke. Di sini ada hasil dan pembahasan, bisa dilanjutkan oleh teman saya, Raffi Aditya Kurniawan. Baik, saya akan melanjutkan untuk bagian hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama, ini hasil topsisnya. Ke tabel kedua, itu normalisasi materi keputusannya. Dengan menggunakan pembagi, kemudian inti hasil dari datanya dilakukan proses dengan pembaginya. Untuk selanjutnya untuk ternormalisasi terbobot, kemudian penentuan solusi idealnya. Di sini ada solusi ideal positif dan solusi ideal negatifnya. Kemudian yang terakhir yaitu nilai preferensinya. Di sini interpretasinya yaitu alternatif A4-nya yaitu pengembangan produk menjadi yang paling dipilih menggunakan metode topsis ini karena memiliki kedekatan lebih tinggi dengan solusi ideal positif. Selanjutnya yaitu hasil SMART. Ini untuk tabel ke-6 yaitu normalisasi nilai utilitasnya yang mencari nilai minimum dan nilai maksimumnya dari data alternatif. Kemudian untuk perhitungan utilitas terbobot. Selanjutnya geser bro. Selanjutnya nah ini untuk skor totalnya. Interpretasinya itu alternatif A1 itu pemilihan peralatan modern menjadi yang paling dipilih menggunakan metode SMART karena mendapatkan skor yang tertinggi. Analisis perbandingannya, meskipun metode topsis dan SMART menggunakan pendekatan yang berbeda, variasi hasil menunjukkan sensitivitas keduanya terhadap bobot kriteria dan proses perhitungan. Topsis menekankan kedekatan relatif terhadap solusi ideal sehingga lebih condong memilih alternatif yang seimbang antara benefit dan cost. Sebaliknya, SMART langsung menjumlahkan utilitas sehingga lebih memprioritaskan alternatif dengan kinerja individual yang kuat pada kriteria utama. Untuk kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ini menggunakan metode topsis dan SMART untuk menentukan alternatif investasi terbaik dalam meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing bisnis coffee shop, beroleh hasil sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu metode topsis, alternatif terbaik berdasarkan kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif yaitu A4, yaitu pengembangan produk dengan nilai preferensi tertinggi sebesar 0,229366. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan produk lebih mendekati solusi optimal dalam konteks keseimbangan antara biaya dan manfaat yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu untuk metode SMART, alternatif terbaik berdasarkan perhitungan utilitas terbobot adalah A1, yaitu pembelian peralatan modern dengan skor total tertinggi sebesar 0,689655. Hal ini menunjukkan bahwa alternatif ini memiliki kinerja yang paling unggul pada kriteria utama yang dinilai. Perbedaan hasil antara kedua metode menunjukkan sensitivitas terhadap bobot kriteria dan pendekatan perhitungan yang digunakan. Topsis memberikan preferensi pada alternatif dengan keseimbangan keseluruhan antara benefit dan cost, sedangkan SMART lebih mengutamakan alternatif yang memiliki nilai tertinggi pada kriteria dominan. Untuk bisnis coffee shop yang ingin meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional, keputusan akhir harus mempertimbangkan konteks spesifik dan prioritas utama. Jika efisiensi biaya menjadi fokus, maka A4 yaitu pengembangan produk dapat dipilih berdasarkan metode topsis. Namun, jika peningkatan teknologi dan modernisasi dianggap lebih penting, maka A1 yaitu pembelian peralatan modern menjadi pilihan yang sesuai menurut metode SMART. Untuk referensinya, kita mengambil sekitar dari 6 jurnal. Jurnal pertama yaitu Implementation of the Simple Multi-Attribute Rating Technique SMART Method for Support Selection of Coffee Shop Business Location dari Jurnal Teknik Informatika. Selanjutnya yaitu Smallholder Agribusiness of Robusta Coffee and Solog District dari Jurnal AgriSep. Selanjutnya yaitu penerapan metode topsis untuk sistem mendukung keputusan penentuan keluarga miskin pada desa Pancakarsa. Nah, ini dari Jurnal Ilkom, Jurnal Ilm ya. Selanjutnya yaitu penetapan metode SMART dalam merekomendasikan jenis sapi terbaik untuk peternakan sapi potong. Ini dari Proceeding Seminar Nasional Riset Information Science atau Senaris. Lanjut dari buku kopi, panduan budidaya dan pengolahan kopi Arabica dan Robusta.
dari Raharjo. Selanjutnya yaitu sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan menggunakan metode TOPSIS dalam memilih kepala departemen pada kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan. Kita lanjut ke Excel-nya. Di sini ada metode TOPSIS, ini ada alternatif. Di sini ada kriterianya dengan cost benefit yang sudah dipilih sesuai dengan kriteria dengan bobot masing-masing. Nah, di sini ada matriks normalisasinya. Nah, cara menghitungnya yaitu dengan nilai kriteria dan nilai alternatif itu kita bagi dengan nilai yang ada di pembagi. Nah, pembagi itu dia kita ambil dari SKRT F6, dibagi F7, dibagi F8, F9, atau dari C5-nya. Yang kedua ada matriks normalisasi berterbobot. Eh, itu dia dari bobot kita kalikan dengan hasil atau nilai matriks normalisasinya. Nah, kemudian ada solusi ideal positifnya, itu kita ngitung benefit atau nilai minimum maksimalnya dari sesuai kriteria atau alternatif yang ada. Sama kok, ini negatifnya juga sama aja cara hitungnya. Nah, ini hasil dari nilai terbobot terhadap solusi ideal positif dan negatifnya. D1 sampai D4 plusnya, kemudian ada D1 sampai D4 minnya. Di sini ditunjukkan bahwa nilai preferensinya untuk metode TOPSIS itu ada di V4, seperti yang tadi kita jelaskan. Tuh. Ini untuk metode SMART ya, bisa dilanjutkan. Oke, ini untuk metode SMART-nya yang di Excel. Ini untuk data alternatifnya di sini dengan cost benefit yang tertulis di sini dengan bobot yang telah disebutkan. Di sini kita bisa melihat untuk matriks nilai maksimum dan minimumnya. Kita mencari nilai maksimumnya dari data dan nilai maksimum dan minimumnya ini dari data. Kemudian ke matriks nilai utility. Di sini dilakukan proses smart di sini, yaitu tergantung pada data tersebut apakah benefit atau cost. Kalau cost di sini yaitu datanya nanti dikurangin dengan min-nya, kemudian dibagi dengan hasil dari pengurangan max dikurangi min. Tapi kalau cost akan dilakukan yaitu max-nya dikurangi dengan datanya dibagi dengan hasil pengurangan max dikurangi minimum. Ini untuk data matriks nilai unity-nya. Selanjutnya untuk matriks skor total. Nah, di sini dilakukan prosesnya yaitu dari hasil matriks nilai utility ini, data yang ada akan dilakukan perkalian dengan bobotnya, kemudian dijumlahkan di setiap data A1 misalnya. Nah, untuk A2 dilakukan dengan data A2 sendiri. Maka diraihlah di sini hasil totalnya, matriks skor totalnya. Nah, ini dilakukan rankingan. Memang berbeda nilainya di sini dari metode TOPSIS. Di metode SMART ini alternatif yang diutamakan yaitu A1, yaitu pembelian mesin produk dan peralatan modern. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.